bareng ya. Sebelum kakak menyampaikan materi dahulu, kakak akan memperkenalkan diri kakak sendiri nih. Karena kalau kita nggak kenal, nggak mungkin kita bakalan saling sayang. Oke, perkenalkan. Tadi kan kakak udah dikenalin, tapi nggak etis dong kalau kakak nggak kenalan sendiri sama teman-teman, sama adik-adik di sini yang masih cute-cute. Oke, perkenalkan, nama kakak Tiara Tito Palupi. Kakak masih menjadi mahasiswi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Kakak mengambil prodi atau jurusan bimbingan penyuluhan Islam. Kenapa bisa kok bimbingan penyuluhan Islam bahas tentang bullying, Kak? Nah, nanti alasannya kakak sebutin nih, kenapa harus kakak di sini. Yang pertama, karena kakak itu suka banget bercerita. Kalau di bahasa Tegal itu biasanya disebut dengan dopok. Iya nggak? Iya nggak? Iya kan? Nah, alhamdulillahnya kakak ikut kejuaraan atau hari jadi di HUT Tegal. Itu kakak juara satu, juara favorit ding, lebih tepatnya ya, bukan juara satu, tapi favorit. Dopok Tegalan dalam rangka HUT memperingati Kabupaten Tegal. Menurut kakak, komedi itu sangat mengasihkan. Kita bisa mengekspresikan lewat kata orang. Gak bisa kalau pantun. Kalau sana pasti bisa. Kalau puisi itu biasanya tercipta karena suatu keadaan. Gitu. Nanti kita bisa cerita-cerita nih di belakang ini. Kali aja dari adik-adik ada yang suka nulis puisi, ada nggak nih? Gak ada. Aduh, harus ada nih biar mengekspresikan diri. Amel, keren. Iya keren nih Amel nih. Bisa ya? Luar biasa. Nanti di belakang kita cerita-cerita ya. Boleh? Gak apa-apa. Mau puisinya galau, seneng, sedih, gak masalah. Gimana Amel? Gak apa-apa kan ya? Nanti habis ini cerita-cerita ya. Oke. Nah, lanjutin yang tadi nih. Stand up comedy. Selain suatu pengekspresian diri, kakak mengikuti kejuaraan. Dan kakak alhamdulillah juara satu stand up comedy tingkat pondok pesantren di Selamat Batang. Dan alasan yang terakhir itu kakak sebenarnya dulu di pondok. Kakak kan SMA di pondok nih. Karena dibully juga. Dibully karena ya dirinya tahu dari body lah. Body shaming juga masuk dalam bullying. Ya. Jadi dulu tuh kakak dibully pas SMA, bikin kakak tuh kayak lemes banget. Sama kayak dulu. Ngebully saya, kamu ngatain saya, kamu gendut deh. Sakit hati loh. Sakit hati loh kalau kalian tahu. Kamu kalau merasakan yang dibully itu sakit hati, dan itu bisa berpengaruh ke psikisnya. Jadi lebih pendiam gitu. Nah, kalau bullying versi jenis-jenisnya di Indonesia itu ada 5. Ada verbal bullying, yaitu suatu bentuk kekerasan yang menggunakan kata-kata. Contohnya mengancam, merendahkan, memberi panggilan tidak sesuai nama, mempermalukan, dan mengejek. Mengancam biasanya dilakukan oleh ketua geng ataupun satu geng yang mengancam siswa lain untuk memberikan uang.
biasanya gini, kalau kamu gak ngasih uangmu, saya pukul loh. Itu masuk ke dalam bullying, verbal bullying ya. Bentuknya kekerasan menggunakan kata-kata. Siapa yang pernah melakukan? Ada yang pernah melakukan gak nih? Yang macam-macam, siapa? Ada? Jangan dilanjutin aku. Terus ada merendahkan. Contohnya? Contohnya itu kayak kita ngeliat teman kita. Gimana? Siapa yang tahu? Ada yang tahu gak sih sebenarnya merendahkan itu versi yang kayak gimana? Dibicarakan oleh orang-orang. Kekurangan kita cukup kita dan Tuhan yang tahu, tidak usah orang lain tahu. Karena kekurangan dan kelebihan itu yang memberi Allah. Jadi kita nggak boleh buat ngebully atau menjadikan bahan kekurangan ini sebagai bercandaan kita. Nah, terus ada perilaku nonverbal langsung. Suatu bentuk kekerasan dengan ekspresi. Melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi wajah atau muka. Contohnya, melihat sinis tadi udah kakak contohin, pada lihat nggak? Mau dicontohin lagi? Ya. Oke. Melihat dengan sinis karena kita nggak suka. Aduh, jangan deh, jangan beneran. Terus menjulurkan lidah. Yang suka ngeledek, yang sukanya bleh gitu, itu masuk ke bullying nonverbal secara langsung. Lalu menampilkan ekspresi muka. Kayak misalkan ada guru nih, kalian nggak suka sama gurunya lagi nerangin. Terus adik-adik tuh di belakang, duduk di belakang gini, itu tuh ya, maksudnya gini loh ternyata. Kalian sering. Mas Ramzi, kalau Mas Ramzi Kurniawan ini kayak gitu nggak? Mana Mas Ramzi coba? Mana? Mas Ramzi Kurniawan? Mana? Pernah nggak kayak gitu? Kalau kamu nggak suka sama guru, nanti di belakang kamu bilang kamu kayak gini, gitu. Pernah nggak? Gimana ya? Aduh bahaya. Ngomongin guru di belakang dosa loh. Aduh, ngomongin guru siapa? Aduh, dosa loh padahal ngomongin di belakang. Oke. Boleh dilanjut dulu ya. Nih, ada perilaku nonverbal tidak langsung. Suatu bentuk kekerasan dengan ekspresi juga, tapi lebih secara tidak langsung. Kayak kita nggak suka sama seseorang ketika satu geng ada satu orang. Adik-adik yang putra boleh dengarkan dulu. Ya, terima kasih. Ini ada perilaku nonverbal tidak langsung ya. Suatu bentuk kekerasan dengan ekspresi mendiamkan, mengucilkan, dan mengirim surat kaleng. Contohnya mendiamkan ketika kita punya satu geng dan dalam satu circle ataupun satu geng itu ada yang kita nggak suka satu. Ketika kita lagi bicara, dia tiba-tiba diam. Ketika kita bicara, misalkan ada saya, Amel, dan Diva. Kita satu circle, karena saya nggak suka sama Diva, saya jadi mendiamkan Diva, nggak mau bicara sama Diva. Ini juga masuk dalam perilaku nonverbal tidak langsung.